Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairun Niswatin dari Akuntansi C akan mempresentasikan materi kuliah Ekonomi Mikro pada bab pasar persaingan sempurna. Nah, sebelumnya ada definisi dari pasar persaingan sempurna. Persaingan sempurna sendiri yaitu struktur pasar yang paling ideal karena dianggap sebagai sistem pasar. Ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi atau optimal efisiensinya. Kemudian ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, perusahaan adalah pengambil harga. Nah, maksudnya yaitu suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar, hanya sebagai pengambil harga. Kemudian yang kedua yaitu setiap perusahaan mudah keluar masuk. Nah, sekiranya perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut, langkah ini dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan. Nah, barang yang dihasilkan sangat sama atau serupa. Tidak terdapat perbedaan yang nyata di antara barang yang dihasilkan suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. Barang seperti ini dinamakan dengan istilah barang identical atau homogeneous. Kemudian yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Sifat inilah yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Dan yang terakhir yaitu pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Nah, maksudnya mereka sudah mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan ke atas harga tersebut. Akibatnya, para produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari yang berlaku di pasar. Kemudian ada terbentuknya harga di pasar. Nah, setiap perusahaan hanya bertindak sebagai pengambil harga atau price taker, bukan penentu harga atau price maker. Harga ditetapkan berdasarkan interaksi kekuatan penawaran atau supply dan permintaan atau demand pasar. Nah, di sini ada permintaan dan hasil penjualan. Nah, yang pertama ada permintaan pasar dan perusahaan. Di sini tersedia dua kurva, ada pada pasar dan pada perusahaan. Nah, pada kurva pasar menunjukkan tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Nah, pada kurva perusahaan menunjukkan jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar. Maka berapapun yang dijual perusahaan, harganya relatif tidak berubah. Kemudian ada juga subbab yaitu yang membahas hasil penjualan rata-rata, marginal, dan total. Yang pertama ada hasil penjualan rata-rata atau AR, yaitu hasil penjualan yang diperhitungkan untuk setiap unit output yang terjual, atau AR sama dengan TR per Q. Nah, pada persaingan sempurna, P sama dengan MR sama dengan AR karena harga P yang terjadi adalah konstan pada berbagai tingkat unit penjualan. Nah, kemudian yang kedua ada hasil penjualan marginal atau MR, yaitu perubahan nilai hasil penjualan perusahaan sebagai akibat terjadinya perubahan satu unit penjualan. Nah, dapat menggunakan perhitungan MR sama dengan TRN min TRN min 1. Yang kedua yaitu MR sama dengan delta TR per delta Q. Dan yang terakhir ada penjualan total atau TR, yaitu keseluruhan hasil penjualan yang diperoleh perusahaan sebagai akibat menjual sejumlah unit tertentu. Nah, pada TR ini dapat menggunakan perhitungan yaitu P kali Q, yaitu harga dikali quantity. Kemudian di sini ada kurva hasil penjualan rata-rata,
marginal dan total. Nah, di sini tersedia dua kurva. Kurva permintaan D sama dengan kurva penerimaan rata-rata AR sama dengan kurva penerimaan marginal atau MR dan sama dengan harga atau P. Nah, pada kurva penjualan total terbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif bergerak mulai dari titik 0,0. Kemudian ada pemaksimuman keuntungan pada pasar persaingan sempurna. Nah, di sini ada pemaksimuman keuntungan pada jangka pendek, yaitu yang pertama dengan menggunakan pendekatan total atau total approach, yaitu selisih positif tertinggi antara total penjualan atau TR dikurangi biaya total atau TC. Yang kedua yaitu menggunakan pendekatan marginal atau marginal approach, yaitu keuntungan maksimum dicapai pada saat MR sama dengan MC atau MR min MC atau sama dengan positif terkecil. Nah, di sini tersedia tabel dan kurva jangka pendek. Dan di sini tersedia tabel jumlah produksi dan biaya produksi dan juga produksi dan penjualan. Nah, untuk kurvanya sendiri seperti ini. Nah, pada kurva tersebut dapat dijelaskan kurva TC bermula di atas kurva TR dan ini terus berlangsung sehingga tingkat produksi hampir 2 unit. Nah, keadaan di mana kurva TC berada di atas kurva TR menggambarkan bahwa perusahaan mengalami kerugian. Nah, pada waktu produksi mencapai di antara 2 sampai 9 unit kurva TC berada di bawah kurva TR dan ini menggambarkan bahwa perusahaan memperoleh keuntungan. Kemudian 3 kemungkinan posisi kegiatan perusahaan jangka pendek. Yang pertama, memperoleh laba normal atau melebihi normal. Yang kedua, merugi tetapi dapat menutup sebagian biaya tetap. Dan yang ketiga, merugi dan menutup usaha atau shutdown point. Perusahaan dan industri jangka panjang. Nah, pada jangka panjang ada dua, yaitu jika dipandang industri menguntungkan banyak perusahaan baru yang masuk, namun perusahaan yang tidak efisien akan meninggalkan industri. Kemudian ada mekanisme perubahan harga akibat naiknya permintaan. Harga cenderung tetap sebab harga mula-mula P0 terjadi kenaikan permintaan D0 ke D1 mengakibatkan harga naik dari P0 ke P1. Terjadi laba di atas normal. Perusahaan baru masuk agar supply bertambah S0 ke S1. Kemudian harga jatuh dan kembali ke P0. Kemudian ada kebaikan persaingan sempurna. Yang pertama ada efisiensi produktivitas. Setiap tingkat produksi, biaya yang dikeluarkan adalah minimum. Industri harus memproduksi barang pada biaya rata-rata yang terendah. Nah, yang kedua efisiensi alokatif. Nah, di sini bisa dirumuskan atau disimpulkan yaitu dengan P sama dengan MC atau marginal constata. Dan yang ketiga yaitu kebebasan bertindak dan memilih. Dan yang terakhir yaitu ada kelemahan persaingan sempurna. Yang pertama tidak inovatif sebab teknologi mudah dicontoh. Yang kedua menimbulkan ongkos sosial. Agar tercapai efisiensi biasanya mengabaikan kepentingan sosial. Yang ketiga membatasi pilihan konsumen sebab produk homogen. Yang keempat, biaya produksi mungkin saja lebih tinggi atau tidak menikmati skala ekonomis. Dan yang terakhir, tidak selalu memeratakan distribusi pendapatan. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.